2013 mulai riset. Kurang lebih 2 tahun kami riset untuk mendapatkan lebih dari 10 narasumber sebenarnya. Tapi yang bersedia diangkat ke film hanya 10 yang ada di layar teman-teman lihat. Karena kenapa yang lainnya tidak bersedia? Karena mereka masih trauma, takut tidak ada yang menjamin keselamatannya, juga mungkin karena sudah punya anak, punya istri, punya suami, itu mungkin dilarang karena tadi takut tidak ada yang menjamin keselamatan. Kemudian ada banyak sekali rintangan, terutama soal izin dan lain-lain, soal dana, sampai akhirnya 2015 itu kami memutuskan syuting, walaupun 2015 itu bukan waktu yang tepat untuk syuting karena uangnya masih kurang. Nah, kita harus syuting karena Pak Min, salah satu narsum kami, meninggal. Kemudian saya meeting dengan tim, dengan Mbak Ai, dengan teman-teman bahwa kita harus segera berangkat sebelum banyak dari mereka juga meninggal karena usia sudah sangat tua. Akhirnya dengan segala keterbatasan kami berlima, satu tim berangkat selama 3 bulan keliling Eropa untuk mengambil mereka semua, mengambil interview dan lain-lain. Intinya hal yang penting sudah kami dapat dan setelah itu kami pulang baru menyelesaikan sampai 2022 kalau nggak salah. Itu baru selesai ya? 8 baru tahun? Selesai 8 tahun. Wow. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa selama itu, 2016 kami sudah mulai mengedit film ini, tapi karena saya juga ada project lain, jadi nggak tahu kenapa ketika memegang project ini tuh kayak besar sekali energinya, nggak bisa disambi gitu, harus fokus. Terus bergonta-ganti struktur sampai 16, 17, 18, 19 nggak pernah berhasil. Nah 2020 ketika pandemi itu yang menyelamatkan kami 2 tahun nggak ada kerjaan, akhirnya bisa full memegang ini, dibantu oleh Salahuddin Siregar ya, sahabat saya, dan saya minta kepada beliau untuk mau nggak tolongin saya untuk ngedit film ini karena saya udah bergonta-ganti struktur kok masih belum sreg gitu. Terus saya tahu dia sutradara ya, tapi saya mencoba approach untuk beliau sebagai editor karena saya yakin dia mampu gitu. Akhirnya dari materi 60 jam hanya 2 jam saja yang beliau edit yang teman-teman tonton. Dan ya saya merasa ya tentunya kalau nggak puas ada ya, tapi saya merasa ini sudah yang paling oke gitu. Dan 2012 pertama kali di launch di JAV Jogja dan menang. Sebenarnya bukan masalah menangnya sih, karena Race juga pertama kali dilempar ke publik gitu kan, reaksinya gimana, kemudian ke Cinema Amsterdam, ke Adelaide Festival, keliling 6 kota di Jerman dan Praha, dan kemudian ke FFI, ke FFD, ada banyak perjalanan yang menyertai gitu. Tapi sebenarnya tujuannya yang membuat saya ingin sekali, goalnya tuh apa sih? Ya ditonton sama banyak orang Indonesia ya. Kalau di luar negeri mereka sudah sangat peka terhadap isu-isu kemanusiaan, kejahatan HAM, tapi di Indonesia itu orang masih belum tahu gitu apa itu eksil, kemudian apa yang terjadi di 65 sampai sekarang. Nah justru saya kepingin sekali ini tuh ditonton di Indonesia gitu, di masyarakat Indonesia gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Lola. Dan sebelumnya ini dokumenter pertama saya dan saya juga memang masih belajar ya, tapi konsep ini memang harus dibikin dokumenter karena tokoh aslinya gitu yang harus bicara. Kalau misalnya dibuat fiksi agak kurang kena gitu ya, dan saya memang si tokoh-tokoh asli ini yang harus bicara tentang pengalamannya, jujur dengan ya kalau kita lihat tadi di salah satu tokoh yang dia bilang kenapa nggak menikah lagi, ya gimana, istri saya, anak saya masih SMA, jadi nggak bisa ditinggal, jadi ya udah, ya cerai saja. Ketika ngomong cerai itu mukanya juga kayak nggak terima, tapi ya mau gimana, itu kan kelihatan kalau tokohnya sendiri yang memang punya beban gitu. Kalau diperankan orang lain akan beda gitu. Jadi memang sampai sekarang pun saya masih belajar ya, dokumenter tuh kayak sulit banget. Dokumenter sulit banget, tapi penghargaannya udah banyak banget gitu ya. Alhamdulillah. Dan memang emosional ya, jadi emosinya dapat gitu ya filmnya. Oke, baik Mbak Lola, terima kasih. Sekarang ke Mbak Ai. Karena rasa penasaran saya waktu usia saya sekarang 46 tahun ya. Berarti kan saya di masa era Orde Baru nih, saya tumbuh kembang. SD, SMP, SMA saya di
dicuci otaknya oleh film yang judulnya G30 September, Gerakan 30 September. Setiap tahun harus nonton. Mungkin yang seusia saya mungkin juga sama ya. Dan itu kita nggak pernah tahu kebenarannya, kita nggak pernah tahu sisi sebelahnya, dan itu membangkitkan rasa penasaran saya sebenarnya. Dan ketika kita bertanya, pasti kalau nggak diculik, dibuang, dibunuh gitu. Ya semua tahu lah ya. Jadi kita terbatas sekali akses tentang itu. Dan sebagai orang Indonesia, ketika kita sekolah, kita nggak bisa bertanya, kemudian kita berbincang soal kenapa yang satunya ini kenapa kok dituduh begini-begini tanpa ada bukti. Kita semua percaya dan harus percaya, dan cuma ada satu sumber. Ketika saya kuliah, saya banyak teman yang juga aktivis, kemudian banyak cerita, dan ketika saya sering ke luar negeri juga banyak ketemu dengan korban-korban. Kok ternyata ceritanya berbeda ya. Nah, jadi di sini mungkin karena rasa penasaran saya, kemudian dengan film-film yang pernah saya tonton yang mendoktrin kami saat itu, ini seperti sebuah tandingannya gitu. Tadi kalau Mas tanya, kok nggak ada tandingannya ya? Justru ini tandingan dari yang pernah ada sebenarnya. Dan namanya judulnya udah eksil, jadi semua tentang eksil. Kalau kita mau tanya ke pemerintah, ya udah pasti rekayasa semua sesuai dengan film yang pernah dibuat. Karena biar bagaimanapun, ya sejarah dibuat oleh pemenang gitu. Artinya ketika saya punya rasa penasaran, kemudian saya juga membuat film, tidak ada salahnya ketika saya punya konsep dengan riset yang penuh dengan perjuangan, dan saya menjadikan ini sebuah film yang bisa dibagikan kepada publik luas bahwa ini loh sisi sebelahnya. Jadi yang selama ini bertanya-tanya, ya mau percaya mau enggak, tapi ini sumbernya sendiri yang bicara, korbannya sendiri yang bicara gitu. Dan ada banyak lagi yang lain. Artinya kalau lihat dari awal sampai akhir, kami di sini melakukan sebuah perjalanan pencarian ke Eropa untuk mencari jawaban-jawaban yang tidak terjawab. Seperti sebuah puzzle. PKI itu apa sih? Jahat nggak sih mereka? Kenapa sih Palu Adat aja takut? Kok sampai kayak gini ya? Nah, ini adalah jawaban-jawaban. Saya nggak tahu, tapi saya menemukan jawaban itu yang akhirnya saya share ke publik, dan seperti inilah hasilnya. Kita nggak pernah belajar loh, kenapa sih PKI jahat? Kenapa sih dituding pembunuh? Kenapa sih selalu hal yang negatif di stigma seumur hidup? Sampai nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, dikucilkan. Itu bahaya sekali, padahal belum tentu dia PKI misalnya. Seluruh keluarganya lagi. Kita pernah belajar nggak PKI itu apa? Nggak pernah kan, nggak pernah kasih tahu kan, kecuali stigma. PKI lo jahat, lo pembunuh lo, iya kan? Apa sih yang mereka lakukan? Kita nggak pernah tahu, karena selalu dibuat oleh satu sisi aja. Nah, saya berusaha dengan teman-teman mengangkat ini, tapi sumbernya yang bicara, korban yang bicara. Saya hanya mencari tahu. Dan alangkah baiknya kalau hal yang kami tahu ini dibagikan kepada publik untuk sebagai pelajaran. Gitu, makasih. Ya. Oh, Mbak mau nambahin? Mau tambah sedikit. Jadi memang sebetulnya kita buat ini tuh lebih untuk balik lagi menjadi bukan opposite tapi counter untuk dari apa yang kita tahu selama ini, kita baca, kita dengar, kita lihat. Dan sebetulnya kita mau menampilkan perspektif point of view dari mereka-mereka yang menjalani itu, sehingga kita dapat perspektif baru mengenai hal ini dari sisi yang berbeda. Dan ini yang nantinya akan kita lempar kembali ke masyarakat untuk lebih memilih mana yang sebetulnya, mana yang mereka bisa percaya, mana yang mereka akan anggap itu sebagai kebenaran dan sebagainya. Jadi ini masih terbuka ruang diskusinya, tapi maksudnya kalau ditanya goalnya kita adalah untuk memberi perspektif baru, perspektif lain dari sudut pandang mereka-mereka yang menjalani quote-unquote hukuman untuk mereka yang dibuat oleh negara tanpa jelas mereka kenapa dan apa yang salah dengan mereka. Seperti itu sih, gitu.